Itu portofolio grow sampai 60-70% di bulan kedua. Dalam sebulan comeback Pak. Di Oktober sekarang 100% lebih. 150% lah. 150%. Memang Oktober ini yang paling besar sih ya. Oke. Total dari awal dari modal tuh 150% ya. Hasilnya kayak apa? 6 bulan 500%. 500. 500%. Sama ya, posisi duduk yang nyaman, relax aja. Caranya itu satu, memperjelas posisinya. Kenal tradingnya dari kapan? Kenal trading tahun 2020-an ya. 20 kurang lebih pas lagi COVID ya. Nah, waktu itu kan banyak yang bilang candaannya angkatan trader COVID gitu. Lagi booming-boomingnya, jadi diem di rumah, orang nggak punya kegiatan. Gimana cara menghasilkan uang? Kenal waktu itu binary, terus kenal yang skema-skema Ponzi itu, trading mandiri ya, di forex, di saham, lalu di kripto, di future, ya kenal-kenal. Akhirnya campur aduk semua ilmunya jadi gado-gado lah. Trading apa yang menurut kita benar aja. Awalnya itu karena robot sih Pak, kenal trading. Itu pas zaman COVID. Ini bisa make money nih, maksudnya ini ada kesempatan untuk bisa cari tambahan. Ya udah tau lah akhirnya pada gimana. Waktu itu kan pas lagi musim-musimnya trading yang scam itu loh. Ya pernah ikut. Oh, pernah ikut? Pernah. Terus? Cuma 3 hari. Hasilnya? Scam. Udah? Hilang. Oh hilang. Coba ketemu kelas ini, coba saya ikutin, coba jalan ini nih, saya ikutin. Ya ternyata semuanya sama, cuma dibungkus secara keren aja sih. Nama-namanya pada dasarnya Pak sama sih. Biasa menganut indikator. Dan itu pakai martingale. 6 bulan pertama, profitnya gila-gilaan. Bisa dibilang 1 bulan itu bisa profit 200% kali, 1 bulan ya. Nah, begitu ketemu market trending, margin call. Margin call. Ini gimana solusinya? Cuma satu solusinya, top up. Mau margin call lagi, top up lagi katanya. Sampai akhirnya udah di minus saat itu, udah floating. Kalau di angka udah 400 juta. Akhirnya cut loss. Itu cut loss terbesar saya itu. Nah, di situ udah akhirnya, wah nggak bisa nih kayak gini. Sebelumnya udah pernah trading, cuman ternyata itu salah. Ternyata itu judi berkedok trading. Saya tuh kena prank. Kena prank waktu itu kan ada istilahnya ada yang nawarin kripto. Gimana ya, dia yang ngejalanin semua gitu loh. Saya coba. Oh saya lihat lumayan nih, dengan usia kayak begini kan baru kepikiran juga sih kepengen nyari yang istilahnya tuh sangu di masa tua deh. Oke. Ya kan? Menghasilkan? Waktu itu menghasilkan dengan kayak begitu saya ngikut. Itu profit sudah pernah saya ambil. Nah pas saya masukin dengan nilai yang cukup besar, saya masukin ya emang sih nggak besar. Saya masukin cuma 20 jutaan, masuk 2 kali profit. Ya kan? Saya mau ambil, akun saya hilang. Akun saya hilang. Kenapa ini nggak bisa sama sekali kan, kita mau ngapain? Ya ketipu lagi saya bilang. Ketipu lagi. Ya seperti yang teman-teman udah lihat di berita-berita ya, itu memang benar adanya sih. Jadi candle itu dimanipulasi, dikasih profit dulu di awal, ujung-ujungnya dihantam habis, loss semua. Ujung-ujungnya ya habis juga. Ini trading kok semuanya mengarah ke situ semua ya? Apa ini benar-benar scam? Tapi kalau misalkan ini scam, tapi kok ada yang bisa make money? Tapi saya percaya bahwa di forex ini sebenarnya bisa make money. Cuma caranya salah. Saya tetap akan trading forex, tapi saya harus rehat dulu. 3 bulan kan ngilangin nek sakit hatinya lah. Biar tenang, iya. Temen itu bilang profit dan kasih lihat saya, oh ini boleh juga. Makanya saya coba terjun gitu ya. Awalnya sih sepertinya gampang ya awalnya, tapi begitu kan pakai demo dulu ya. Oh lihat candle ini kayaknya kok bisa profit ya, tapi begitu kita masukin yang real punya dana, loh kok jadi loss gitu ya. Jadi dari tahun 2020 sampai 2022 itu ya loss. Jadi mungkin 200 juta ada kali ya. Ya lumayan sih. 2013
pertama saya mengalami kayak drawdown 50% waktu itu. Oke. Terus saya berhasil balikin dalam waktu 2 minggu. Jadi kayak turun 50%, balik lagi dalam waktu 2 minggu. Itu kan dari 50% balik ke awal kan 2 kali lipat ya. Iya. Ya mulai muncul pikiran nakal gitu. Oh, percaya diri langsung. Kalau 2 minggu bisa 2 kali lipat, ya Kenapa enggak ya? ya setahun bisa jadi berapa kali gitu ya. Terlalu percaya diri, akhirnya habis. Habis itu top up lagi, habis lagi. Trading sendiri, yang ngerasain profit, loss gitu kayak begitu. Sempat profit. Nah udah kayak begituan akhirnya habis tuh. Ya nakal masalahnya. Pas saya datang ke TF pun saya juga niatnya gimana sih trading yang benar. Saya langsung buka aja, kondisi saya begini, pengetahuan saya tentang trading begini, gimana? Saya langsung lemparin, gimana dong? Ya udah disarankan, ya udah kalau begini sih, mumpung lagi ada dana segar, saya pengen make money gitu loh. Terus ya udah, akhirnya saya jadi investor. Tetap masih ada rasa egois saya ingin melawan market Pak saat itu. Tetap loss. Mungkin di 2023, 2024 lah mulai saya bisa sendiri trading. Sendiri tapi belum konsisten Pak. Suka panik kalau ada news, terus udah mau mendekati TP 30 pip ngebalik lagi ke entry, bahkan ke SL gitu. Dari situ udahlah saya ikut analis TF aja. Hasil dari para analis lebih bagus dari hasil saya. Jadi kenapa nggak saya pakai aja gitu? Ya mungkin saya juga kayak seperti frustasi sendiri ya. Tapi saya yakin bahwa industri ini bagus gitu ya. Karena saya yakin sama TF itu pasti sudah membuat para analis ini sudah diuji lah intinya. Dengan mungkin aturan-aturan yang sudah dibuat di TF gitu ya. Dan saya yakin dan saya coba lah gitu. Saya lihat perkembangannya lebih baik daripada saya punya trading sendiri kan. Gitu kan ya. Nah ini yang sebenarnya yang saya bilang saya cari. Yang mana? Investor kan. Analisnya ini kan udah ada portfolionya. Dan itu nggak sebentar. 2 tahun. Jadi saya pikir karena saya terjun sendiri sebagai trader, saya tahu untuk ngebangun portfolio kayak gitu tuh susah. Jadi saya percaya bahwa analis ini nggak sembarangan. Mulai kenanya itu di konten yang mana itu saya lupa. Yang jelas konten yang sudah mulai fase investor. Kalau dulu kan Pak Tito edukasi konsepnya. Jadi mencetak trader sebanyak-banyaknya, membirukan lautan forex. Oh, ada fase investor. Investornya apa? Kok menarik? Saya bilang. Di situ baru mulai. Saya begitu kemarin vakum, jadi saya vakum sekitar 2024 lah. Itu 1 tahun saya full vakum. Biarpun saya masih sering main ke TF, tapi vakum untuk tradingnya. Pengen nenangin aja gitu loh. Kemarin dikasih tahu oleh konsultan, Pak ini sudah bisa nih analis bulan April. Saya baru mulai lagi. Ya kita kan udah trading lama nih ceritanya. Saya merasanya harusnya nggak begini nih. Harusnya begitu, ya kan? Begitu dia posting signal, saya close manual. Posisinya harusnya kayaknya ke stop loss nih. Saya stop loss sendiri. Masih sering kayak gitulah penyakit awal. Intervensi, betul. Saya kumpulin analisnya. Analis yang udah saya subscribe, saya rekap datanya, saya bandingkan, kok mereka untung, saya rugi. Nah, lalu saya tanya ke konsultan saya, Pak, saya kok rugi, tapi analis saya untung. Kenapa bisa begini gitu? Terus konsultannya bilang, Bapak ada intervensi ya? Cuman 4 apa 5 trade kayak saya bilang. nggak banyak lah gitu kan. Tapi hasil akhirnya bisa beda banget gitu. Iya Pak, itu beda banget. Orang pada saat dia merah ya saya stop loss. Harusnya itu bisa jadi TP. Di bulan berikutnya saya coba menahan diri lah. Jadi nggak intervensi baru mulai kelihatan. Itu portofolio grow sampai 60-70% di bulan kedua. Kok bisa sedahsyat ini profitnya gitu? Percaya nggak percaya. Cuman pada saat bulan-bulan berikutnya, bulan kedua itu mindset udah mulai bener. Jadi tradernya tuh dibuang aja lah. Jadi kita mulai jalan pakai mindset bisnis. Kalau di rata-rata jadi berapa ya? Mungkin 20-30% mah ada kalau di rata-rata untuk profitnya. Itu dalam jangka waktu berapa lama? 1 bulan lebih. 1 bulan? Iya. Karena menurut gue kalau misalkan kita pakai analis TF juga itu, jadi gue berasa, oh gue punya tim loh gitu.
Gimana hasilnya? Sangat-sangat luar biasa. Start 2000, cuman gue injek lagi, tambah modal 2000, jadi total modal 4000. 200%. 200%-an lah. 3 bulan pertama itu ganti-ganti channel. Belum tahu nih caranya. Oh ternyata kita nggak bisa loh 1 bulan ini pakai analis, terus analisa loss, terus kita ganti bulan berikutnya. Karena kan analis itu kan portfolionya 1 tahun. Kalau kita copot si analis itu ganti analis yang baru, bisa jadi si analis yang kita copot bulan depan profit, yang baru ini malah jadi loss. Hasilnya kayak apa? 6 bulan 500%. 500%. Fair-fairan aja sih. Iya. Udah profit berapa duit? 300 juta. 300? Mulainya dengan dana? 60 juta. Masih? Iya. Jalan sebulan bisnis. Itu bulan apa ya? Juni. Tahun ini? Oh, pas mulai Juni. Kena mental nggak? Mulai negatif thinking nggak tuh? Kena mental ya pasti ada lah. Tapi dengan ini saya cuma pegang Pak Denny-nya deh, yang saya pegang. Pak, ikutin aja. Ya udah, ikutin. Masuk bulan ketiga, minggu pertama balik tuh 1000. Lihat, wah lumayan nih. Iya kan? Sedikit-sedikit saya bilang nih balik nih. Minggu berikutnya balik tuh jadi kembali lagi modalnya. Oh, utuh lagi modalnya? Utuh lagi. Minggu ketiga, minggu keempat profit. Wah, edan nih saya bilang nih. Dalam kondisi kayak gini saya lihat banget. Wah bener nih kayak bilang nih. Pak Tito nih ngomongnya nggak bohong gitu loh. Kalau lagi tren kayak begini, ikutin aja tren. Itu selama tren itu yang 2 kali tren itu profit semua. Gila-gilaan profitnya. Kalau sebulan, 2 bulan saya masih tetap aman aja. Cuman udah 2 bulan saya ke konsultan juga. Yang pertama dari modal, mungkin awalnya kan pakai 2% gitu dari resiko. Konsultan ngasih solusi ya kalau nggak ini 1% aja Pak gitu. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya baik. Profit alhamdulillah. Itu 4 bulan saya chat dengan Pak Adi. Cuman saya dasarnya karena sudah mengenal TF lama, jadi ya udahlah. Saya sering percaya ke TF, jadi ya udahlah pasti ini akan ada profitnya. Nah, semenjak waktu akhir Agustus kalau tidak salah saya lihat di Instagram, Pak Tito ngeposting badai pasti berlalu atau apa gitu. Habis. Oh iya, Nah, dari situ sumpah saya naikin lot, Pak. Naikin lot. Ya udahlah naikin lot. Jadi dari Mei sampai Agustus nggak profit. Saya kontak ke Pak Adi, Pak ini gimana udah 26%? Udah Pak, kecil segitu katanya. Oh ya udah, kalau berdasarkan persentase kecil, kalau berdasarkan nominal kan relatif ya Pak. Tiap orang berbeda. Cuman ya udahlah, percaya. Dalam sebulan comeback Pak. Di Oktober sekarang 100% lebih. Sedikit nggak percaya sih. Tapi karena di awal saya benar-benar masuk TF itu tiba-tiba langsung loss. Mungkin nggak banyak sih, cuma tiba-tiba dalam 1 bulan belum. Kok bisa nutupin semua loss saya? Bahkan loss saya dari awal akhir tahun lalu ini. Ketutup nggak Pak loss Bapak yang dulu-dulu? Mungkin 80% udah ketutup Pak. Dengan loss yang dulu-dulu? Bahkan nutupin loss saya. Saya langsung profit 35% Pak. 1 bulan? 1 bulan. 35%? Iya. Dengan hanya 4 atau 5 analis. Dari minus 20%, sekarang sudah plus hampir 20%. Jadi total dari minus ke plus itu naiknya 40%. Juni-Juli apa kalau salah dia drawdown lumayan juga. Memang, betul. Iya. Cuman tetap saya punya keyakinan ya, kita atur manajemen keuangannya kita ya, manajemennya itu. Hasilnya 150% lah. 150%? Memang Oktober ini yang paling besar sih ya. Oke. Total dari awal, dari modal tuh 150% ya. Oke. Gitu. Wah luar biasa. Luar biasa Profitnya. Gimana? Profitnya itu di luar ekspektasi. Tadinya saya cuma berharap rata-rata 1 hari saya bisa 10 pip aja. Nah sekarang itu lebih dasar lagi profitnya, pipnya. Oh, Oktober aja bisa kurang lebih 50.000 pip. Oktober ini.
sampai sekarang tuh perjalanannya? Wah, lumayan roller coaster ya. Dari akhir April ke Mei gitu kan. Akhirnya jadi gitu ya Mas ya. Ranging banget gitu kan, sideways banget marketnya. Cuan yang tadi tuh sampai drawdown-nya sampai 60%. Nah, tapi habis itu di bulan bulan September sama bulan ini bulan Oktober itu udah recovery-nya udah bagus banget. Di saat loss 3 bulan, kenapa masih tetap yakin gitu? Karena ada aja orang yang mikir, ini mah kayaknya profitnya di awal doang. Iya, karena betul. Karena saya emang kerjaannya itu di investment ya. Dari awal juga saya kerjanya di investment. Saya juga jadi trader di kantor saya yang lama gitu kan, tapi saham. Jadi saya paham dunia ini gitu, dunianya gitu. Cuman memang resikonya aja yang beda gitu kan, profil resikonya aja yang beda. Ini saya lihat emang potensinya tinggi sekali gitu, potensinya bagus sekali gitu. Jadi keyakinan saya itu bukan cuma yakin doang, maksudnya calculated gitu. Saya bisa menghitungnya resikonya bagaimana nih bagusnya gitu kan, dari sisi analisnya gitu, dari sisi lotnya atau dari sisi apapun itu gitu, harus dihitung. Yang bikin realistisnya lagi ya, TF itu membuka bahwasannya forex ini ada ruginya loh, dan gak semuanya profit. Karena yang kita lihat di media sosial, flexing profit dan segala macam, itu yang kita lihat hanya profitnya aja. Ternyata kita nggak tahu ada lossnya juga. Itu yang buat gua mirip seperti bisnis adalah karena ada lossnya juga, dan kita harus terima siap dengan loss yang terjadi. Iya, di bulan Juni, Juli, Agustus. Artinya pasti sempat loss. Ya, loss. Drawdown 30%. Karena 3 bulan loh. Kita udah atur resikonya kan. Apakah waktu kita mau sebelum kita trading kan kita udah dikasih tahu sama konsultan membatasi resikonya berapa persen. Nah, dari sana kita udah tenang kan. Udah tahu kan, kita udah juga bikin simulasinya. Kalau ada kata dia pada mengalami drawdown dalam tahun terakhir itu berapa persen. Kita udah tahu itu kan. Ada kan itu terjadi lagi ya memang udah pernah terjadi. Tapi kan nih kita manusia ya Pak. 3 bulan, oke lah sebulan pertama loss nih. Ada juga sih saat dia turun kan, turun lagi, turun 10%, 20%, 30%. Aduh, saat itu gimana ya kalau dia turun lagi ya? Ya udahlah kan, apapun yang terjadi namanya bisnis kan ada risiko. Ya udah, jalanin aja. Kalau di investasi biasa instrumen di bank juga kan paling besar itu 9% ya Bang. Kemudian kalau di saham kan 20% itu juga udah rata-rata per tahun itu juga udah bagus gitu. Kalau ini katakanlah setengah tahun udah 100% juga, usaha apa yang bisa seperti itu mungkin Bang? Ya. Itu apa perasaannya? Kenapa nggak dari dulu ada ini gitu. Dan mikirnya, wah ini TF keren ya. Bikin ekosistemnya yang diketemuin, sama-sama cari duit gitu. Kalau menurut saya sih yang utama di sini sih ya. Ya kalau kita aturnya dengan baik, menurut saya ini lebih cepat aja gitu. Akselerasi kita punya keuangan lebih cepat aja. Kalau saya bilang Pak Trito itu smart ya. Bisa bangun bisnis kayak gini, bangun sistem seperti ini. TFF ini saya bilang ini loh, sistem yang luar biasa loh. Menggabungkan investor, analis, terus broker juga dalam sebuah lingkungan yang sehat. Wah, ini malah jauh lebih baik dari bisnis utama yang saya jalankan selama ini ya. Kalau karena sistemnya nih, udah ada sistem. Bapak ini malah lebih enak daripada bisnis utama Bapak sekarang. Iya, saya jalan udah 1 tahun lebih dengan ROI-nya 300%. Anggaplah saya bisa dari tahun lalu saya bisa profit 60%. Berarti sebulan 5%. Oh, itu udah bagus banget. Dengan 5% itu 3 besarin aja kayak ininya, modalnya. Di compounding. Ini tuh murah. Karena apa? Dengan harga segitu, profit berapa yang sudah dihasilkan? Terus sekarang udah percaya kan kalau di forex bisa profit sebesar itu? Sudah bisa menerima. Hilang itu skeptis. Dan ini baru benar-benar trading for living, bukan living for trading. Kalau saya melakukan bisnis lain, saya butuh karyawan. Ini saya nggak butuh karyawan. Gue lebih fleksibel kerjanya.
Jadi gue nongkrong gue bisa kerja gitu kan. Menghasilkan. Bisa dibilang sekarang udah 10 kali lipat maybe. Dari gaji gue sebelumnya ya. Apa ya, kalau konvensional tuh mengatur manusianya itu yang menurut saya tuh agak repot ya. Karena kan masing-masing punya kepribadian masing-masing gitu ya. Nah, ini kita sebagai investor kan, ya udah serahkan aja ke para analis gitu ya. Ada nggak pesan yang mau Bapak sampaikan? Jangan pakai emosi lah. Kalau saya melihat itu baru loss udah isi lagi, masuk lagi, baru loss masuk lagi. Nah itu yang kita akhirnya juga memantau. Nah ini seperti saya nih dulu gitu kan ya. Yang tenang maksud saya tuh gitu. Konsisten aja sih sama metodenya. Jadi nggak perlu takut misalnya, oh bulan ini loss nih, nanti investornya kabur. Kayaknya nggak gitu sih. Karena investor bisa ngelihat kok analis ini yang memang lossnya loss wajar dan loss yang tidak wajar gitu. Sebenarnya yang membuat investor kabur dari analis itu adalah ketika kita ngelihat dia udah mulai agresif, nah udah di luar metodenya dia, ini revenge nih gitu. Harapannya TF tetap ada, yang penting itu satu. Karena kalau TF ada kan aplikasi tetap ada dong. Nah, saya tetap jadi investor dong. Itu dulu pertama. Iya. Kedua ya pasti TF-nya tetap jagain analis mental analisnya lah, untuk tetap ingetin bahwa ya udah on track aja. Saya berharap TF tetap ada dan makin besar, dan kita bisa tetap jalan bareng-bareng untuk saling besar lah gitu ya. Ya, kalau boleh disampaikan ke analis, mungkin buat masukan analis juga ya, biar terpilih sama investor, lebih baik jaga resiko dibandingkan kejar profit. Lebih baik bulan ini tidak untung dibandingkan loss-nya terlalu besar. Maksudnya lakukan saja apa yang seperti udah kalian lakukan gitu kan, sesuai dengan metode gitu. Jangan revenge trading, jangan overtrade gitu, jangan kena mental gitu. Kalau misalnya ada badai lagi ya mungkin udah stop dulu deh gitu. Nggak apa-apa gitu kan, investor juga nggak masalah sebenarnya gitu. Saya juga malah investor itu deg-degan kalau misalnya udah kena badai, lanjut lagi gitu trade-nya gitu kan. Kasih juga nafas untuk investor gitu. Dan saya nantikan juga maksudnya apalagi nih gebrakan-gebrakan traders family gitu ya, yang nanti yang baik-baik, yang positif-positif gitu. Perbanyak analis yang di pair currency Pak. Di SAU terlalu banyak sih Pak. Kalau lihat di JPY kayaknya belum banyak gitu analis yang di JPY atau USD gitu Pak. Traders family harapan saya cuma satu sih, minimal stabil. Ya siapa yang nggak mau lebih baik. Semoga circle sehat ini terus terjaga ya. Ngadain tur bareng Pak dengan investor gitu loh Pak. Gitu loh.